Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Ya ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jemaah pengajian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita mengawali majelis kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan lisan kita dengan memujinya, dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, diiringi dengan keyakinan dalam hati kita bahwasanya seluruh kenikmatan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang ada pada diri kita, baik kenikmatan berupa jasmani maupun rohani, kenikmatan duniawiyah, terlebih lagi nikmat ukhrawiyah, diniyah, yaitu nikmat Islam dan iman, dan juga istiqamah di atasnya. Maka hendaknya kita senantiasa mensyukurinya dengan sebenar-benar rasa syukur, yaitu dengan cara menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kenikmatan tersebut untuk atau di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mentadabbur, mempelajari, merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang alhamdulillah billahi ta'ala kita lakukan di kajian rutin tiap hari Selasa malam. Semoga ini menjadi amal soleh bagi kita semua sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan juga menjadi bentuk ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam atas Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik di hari kiamat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita masih di surah Al-Lail, kurang sedikit itu, kurang 2 paragraf yang ayat terakhir sebelum terakhir kemarin sudah kita baca tapi belum selesai. Maka kesempatan kali ini kita sambil murajaah terlebih dahulu saja, mengulang ayat-ayatnya. Insyaallah kita bermanfaat karena namanya ilmu itu dengan cara mengulang-ulang. Ya, tidak hanya sekedar mengejar selesai materi. Nah, namun namanya belajar itu senantiasa kita ulang-ulang. Bahkan itulah yang dijelaskan para ulama, namanya belajar itu adalah murajaah, mengulang-ulang pelajaran, bukan hanya sekedar menerima materi kemudian melupakannya. Bahkan Al-Quran ini apabila kita ulang-ulang terus, maka pahalanya pun juga berulang-ulang, semakin bertambah pula. Dan sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pun juga senantiasa mengulang-ulang bacaan Al-Quran, terutama di bulan suci bulan Ramadan itu beliau istilahnya itu setoran bacaan, setoran hafal pada malaikat Jibril. Maka kesempatan kali ini kita manfaatkan karena surah Al-Lail itu surat yang lumayan panjang penjelasannya. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman, wal-laili idza yaghsha, yang artinya demi waktu malam ketika
Waktu malam itu apa yaksha maknanya menutupi, ya, menutupi cahaya di siang hari. Jadi kalau di siang hari itu, nah itu apa tajalla, menampakkan, kelihatan jadi jelas. Adapun kalau malam itu yaksha, itu menutupi. Walaili idza yaksha, demi waktu malam ketika menutupi. Wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang ketika menampakkan. Jadi kalau waktu siang itu karena terang maka jadi tampak. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Ya, ini untuk ayat ketiga kemarin sudah dijelaskan, maknanya ada dua penafsiran. Penafsiran yang satunya itu dan demi zat yang menciptakan laki-laki maupun perempuan. Artinya berarti bersumpah dengan diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Namun di tafsiran yang lain, dan ini yang lebih dikuatkan kebanyakan para ulama, bersumpah dengan makhluknya dan demi makhluk yang laki-laki maupun perempuan. Karena yang bersumpah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bersumpah, maka bebas. Terserah Allah mau bersumpah dengan apa. Dan di sini diawali Allah bersumpah dengan makhluknya yaitu malam. Kemudian bersumpah dengan makhluknya yaitu siang. Dan kemudian di ayat yang ketiga Allah bersumpah dengan makhluknya yang jenis laki-laki maupun perempuan. Nah, ini menunjukkan Allah bersumpah dengan makhluknya yang beraneka ragam, bermacam-macam. Sehingga di ayat yang keempat, nah ini isi yang disumpahi. Isi yang disumpahi dalam surah Al-Lail ini adalah firman Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam, berbeda-beda. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala rinci. Fa'amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang memberi dan dia juga bertakwa. Nah, ini berarti orang yang beramal soleh. Dia memberi, mengeluarkan hartanya untuk bersedekah dan dia bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia juga membenarkan al-husna. Apa makna al-husna? Ya, al-husna di sini bukan nama-nama Allah yang baik. Ya, itu penafsiran ada. Makna penafsiran ulama tafsir itu menafsirkan al-husna itu maknanya la ilaha illallah. Maknanya itu adalah nama-nama Allah. Jadi membenarkan asmaul husna itu ada. Namun yang dipakai di ayat ini kebanyakan para ulama dan diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia di apa? Terjemahan Kemenak itu al-husna maknanya adalah pahala terbaik, yaitu surga. Karena makna husna itu dari kata hasan, artinya baik. Jadi ketika seorang telah memberi, bersedekah dan dia bertakwa kepada Allah, maka dia percaya adanya pahala. Percaya adanya pahala terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sia-sia. Dan inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin beramal soleh itu kita harus percaya bahwasanya amal soleh kita itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sia-sia. Jadi tidak sia-sia, dan itulah keikhlasan. Sebagaimana sudah sering kita ulang, namanya ikhlas itu kita beramal soleh mengharapkannya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selainnya. Jadi tetap namanya itu adalah keikhlasan. Karena kalau tidak ada pahala, orang tidak akan semangat. Ya, orang nggak akan ada motivasi semangat untuk mau beramal soleh. Jadi dia harus percaya. Wasaddaqa bil husna, membenarkan terhadap pahala terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya bagi orang yang seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan bagi dia jalan-jalan kemudahan untuk beramal soleh berikutnya. Jadi apabila seorang sudah terbiasa amal soleh, maka ketika Allah menerima amalannya, Allah akan mudahkan dia untuk terus beramal soleh berikutnya. Hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang tersebut di atas amal solehnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu kemarin kita sampaikan merupakan tanda diterimanya amalan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, macam orang yang lainnya, karena bermacam-macam tadi, Allah taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna.
Dan adapun orang yang bakhil, kikir atau pelit, wastaghna dan merasa kaya, artinya dia tidak butuh kepada Allah, sombong, merasa sudah mampu bisa berdiri sendiri. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia juga mendustakan adanya pahala terbaik. Dia mendustakan adanya pahala sehingga dia tidak mau bersedekah, tidak mau beramal soleh. Nah, bagi dia ngapain beramal soleh, ngapain bersedekah? Nanti saya tidak dapat pahala. Dia meyakinnya nggak ada pahala. Mending hartanya buat dirinya sendiri, buat dia senang-senang dengan sendirinya. Tidak mau beramal soleh. Jadi dia mendustakan adanya pahala terbaik. Maka apa balasannya? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan bagi dia jalan kesulitan. Jadi sulit dia untuk beramal soleh. Sulit dia beramal soleh, tapi malah justru dia mudah untuk berbuat keburukan, mudah untuk maksiat. Nah, orang yang seperti ini adalah tanda Allah tidak menerima amalannya. Dia akan terus dibiarkan dalam kemaksiatannya sehingga dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Itulah yang namanya su'ul khatimah. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Nah, itu orang yang tidak mau beramal soleh, bahkan tidak percaya dengan adanya pahala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Nah, Allah jelaskan, dan padahal hartanya itu yang dia bakhil terhadapnya itu tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan kekayaan bagi dia. Idza taradda, apabila dia telah binasa. Kalau sudah meninggal sudah sia-sia. Buat apa hartanya? Enggak ada gunanya. Akan dia tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina lal huda." Sesungguhnya kewajiban atas kami adalah memberikan petunjuk. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan petunjuk yang jelas. Mana kebenaran, mana kebatilan. Mana jalan menuju amal-amal soleh, mana jalan menuju amal-amal keburukan. Jadi tinggal pilih, Allah sudah memberikan petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Karena sungguhnya milik kamilah negeri akhirat dan negeri dunia. Artinya bahwasanya segala sesuatu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada pada diri kita itu sebetulnya bukan milik kita. Kita hanya dititipi, hanya diamanahi. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita gunakan sesuai dengan hudanya Allah tadi, petunjuknya Allah, yaitu kita gunakan untuk beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'andatukum narun taladza. Maka kami telah peringatkan kalian terhadap neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. Yang tidak akan masuk ke dalam neraka tersebut kecuali orang yang paling sengsara. Orang yang paling sengsara. Siapa itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan. Artinya dia tidak percaya tadi, mendustakan terhadap hari akhirat. Wa tawalla, dan dia berpaling dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan kadzdzaba, dia mendustakan itu, dia tidak beriman dengan rukun iman, terutama apa yang dibahas di dalam ayat ini, rukun iman kepada hari akhirat. Di mana rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, kemudian malaikat, kemudian kitab-kitabnya, kemudian rasul-rasulnya, kemudian hari akhirat. Yang keenam, takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, di sini dalam surat ini berkaitan dengan al-husna, itu balasan yang terbaik, itu surga. Makanya adalah berkaitan dengan iman kepada hari akhirat, adanya surga. Nah, kalau orang tidak beriman, artinya apa? Dia kufur. Dia mendustakan, tidak beriman. Maka ini adalah orang yang paling sengsara. Ashqa.
Sehingga orang yang paling sengsara ini akan memasuki narun taladzum, neraka yang apinya menyala-nyala tadi. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka itu al-atqa, orang yang paling bertakwa. Nah, orang yang paling bertakwa, dia sebelumnya tadi sudah disebutkan, orang yang paling bertakwa adalah fa'amma man a'ta wattaqa. Jadi orang yang mau bersedekah, orang yang mau memberi, dan orang yang bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan terhadap balasan terbaik yaitu surga. Dia beriman dengan hari akhirat. Itu adalah orang yang bertakwa. Meskipun nanti akan dijelaskan siapa orang yang bertakwa dalam asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini nanti akan disebutkan. Ya. Orang yang bertakwa ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat berikutnya, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu dia yang mengeluarkan hartanya, dia bersedekah, yatazakka, untuk membersihkan dirinya, untuk mensucikan dirinya, membersihkan diri dan juga membersihkan harta bendanya. Dan ini sering kita dengar dalam istilah apa? Zakat. Zakatul fitr, zakat fitrah, untuk mensucikan apa makanan kita. Zakatul mal, mensucikan apa? Harta kita. Jadi ketika kita mengeluarkan harta bersedekah itu hakikatnya adalah dalam rangka mensucikan dan membebaskan diri kita dari kotoran-kotoran dosa. Kemudian juga ini masih sifat orang yang paling bertakwa itu, wa mali'atin indahu min nikmatin tujza. Wa mali'atin indahu, dan tidak ada seorang pun di sisi dia dari kenikmatan yang harus dibalas. Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang punya jasa atas dia, punya kenikmatan kepada dia, yang dia itu harus membalas budinya. Jadi dia tuh nggak punya hutang budi, ya, tidak punya hutang budi, tapi dia tetap mau apa? Tetap mau bersedekah. Nah, itulah konsep orang yang paling bertakwa di dalam bersedekah. Bersedekahnya bukan karena wah saya habis diberi sama orang itu berarti saya harus membalasnya. Tidak demikian. Mau diberi ataupun tidak diberi, dia tetap bersedekah karena apa? Karena Allah telah memerintahkannya. Jadi namanya ibadah, termasuk sedekah itu adalah ibadah, itu harus lillahi ta'ala, harus karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena balas jasa, bukan karena balas jasa. Nah, kemudian di dua ayat terakhirnya Allah Ta'ala berfirman, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ini alasannya. Jadi bukan karena balas jasa, illa, melainkan ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, hanya mengharapkan terhadap wajahnya Rabb-nya yang maha tinggi. Jadi mencari pahala, yaitu wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yarda, dan sungguh dia nanti akan merasa puas, ya, akan merasa ridha, maknanya akan merasa puas dengan balasan yang Allah berikan kepada dia nanti di akhirat. Nah, itu terjemahannya secara ringkas. Kemudian kita baca tafsir yang terakhir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di lembaran halaman 194 di fotokopiannya, Pak. Jadi kemarin sampai kalimat wa amma man baqiya alaihi ni'matun nas. Jadi sebelumnya itu ada ayat wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, kemarin sudah kita baca. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ketemu ya niku? Artinya tadi, dan tidak ada seorang pun di sisi dia dari kenikmatan, artinya tidak ada seorang pun yang punya kenikmatan, punya jasa, punya kebaikan kepada dia yang tujza, yang harus dibalas. Ringkasnya itu tadi, nggak ada orang yang punya jasa, tidak punya apa kebaikan bagi dia yang harus dibalas budi padanya. Ai laisa li ahadin minal khalqi ala hadzal atqa nikmatun tujza illa waqad kafa'ahu biha. Jadi maksudnya adalah tidak ada seorang pun dari makhluk ini
terhadap orang yang paling bertakwa itu tadi, ada kebaikan, ada nikmat, ada kebaikan yang harus dibalas. Melainkan pasti apa? Qad kafa'ahu biha. Dia telah membalasnya. Jadi meskipun namanya manusia itu mungkin hampir bisa dipastikan ya, tidak ada yang bebas dari jasanya orang lain. Kita semua pasti pernah mendapatkan jasa dari orang lain. Gak mungkin ada yang, oh saya tidak ada hutang sama orang ini, mati hutang jasa bukan hutang uang. Itu tidak mungkin. Pasti semuanya punya hutang budi terhadap orang lain. Nah, minimalnya paling dekat ya siapa? Orang tua kita. Minimalnya gitu. Minimalnya orang tua kita dan keluarga kita dan orang lain, teman-teman kita itu pasti punya jasa pada kita. Nah, orang yang paling bertakwa ini itu nggak ada jasa dari orang yang kepada dia, melainkan pasti sudah dibalas. Jadi dia itu sudah balas budi, maksudnya gitu. Warubama, nah terkadang baqiyalahul fadlu wal minnatu ala nas. Justru malah balas jasanya itu berlebih. Jadi dia sudah membalas jasa, sudah balas budi, tapi apa? Berlebih, ada fadl wal minnah, ada kelebihan dan karunia dari dia. Maka dia apa sikapnya? Fatamahal abdan lillah. Maka dia memurnikan kelebihannya itu untuk sebagai peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena li'annahu raqiqu ihsani wahda, karena dia itu terikat terhadap kebaikannya Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya tadi harta yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita memberi kepada orang, hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu diberi, maka ketika kita memberi, nah, pemberian kita itu dari pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya wa amma man baqiya alaihi nikmatun nas lam yujziha wa yukafi'uha fa innahu labudda ayat rukalinas. Nah, ini sesuatu hal yang apa perlu kita perhatikan dan perlu kita renungkan. Banyak orang itu terjatuh pada sikap ini. Wa man baqiya alaihi nikmatun nas, dan adapun orang yang masih ada kenikmatan orang lain atas dia, artinya orang yang masih punya hutang balas budi. Ya, jadi orang ketika masih punya hutang jasa, lam yujziha wa yukafiha, dan dia itu belum bisa membalas, belum bisa balas budi. Nah, ini resikonya apa? Fa'inau labuda, maka dia itu pasti ayatul kalinas akan meninggalkan untuk manusia. Makanya itu meninggalkan kebenaran untuk manusia. Maksudnya gimana? Contohnya misalkan kalau dalam sekolahan misalkan ada donatur, ya. Ada apa? Kalau zaman dulu tuh saya sekolah ada BP3 itu Pak. Kalau sekarang masih ada nih, masih ada. Ya, itu kan biasanya kan donatur. Nah, karena donatur kan punya jasa pada sekolahan itu ya. Nah, kalau anaknya nakal, ya itu loh. Kita akan meninggalkan apa? Meninggalkan peraturan karena kita hutang budi pada anaknya donatur itu tadi. Jadi apa? Meninggalkan keadilan, meninggalkan kebenaran. Nah, ini yang menjadi apa? Perhatian buat kita. Harusnya kita tidak seperti itu. Nah, jadi dia akan meninggalkan karena manusia. Nah, bahkan kata Syekh rahimahullah taala, wa yaf'alu lahum ma yunaqis ikhlasuhu. Bahkan dia akan melakukan untuk orang itu apa yang mengurangi keikhlasan. Ya, akan mengurangi keikhlasan karena tadi dia beramal itu tidak karena Allah. Nah, ketika itu adalah hukum kebenaran yang harus ditegakkan, nah, akhirnya dia tidak mau melakukannya. Misalkan dia menjabat sebagai seorang hakim, kemudian ada terdakwa, nah, tersangka yang harus dihukum dengan hukuman berat. Nah, setelah didatangkan ternyata, wah si fulan ini dulu pernah berjasa sama saya ini ya. Yang harusnya ditegakkan hukuman dengan tegas, hukuman berat, akhirnya hukumannya apa? Diringankan. Ya, akhirnya dia tidak sesuai kebenaran, ya, akan meninggalkan sesuatu karena manusia. Ya, jadi tidak ikhlas kalau gitu. Kalau orang ikhlas itu nggak peduli dia berjasa atau tidak berjasa. Intinya kalau ini kebenaran maka harus ditegakkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam ketika beliau dulu bersabda kepada putrinya itu Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau mengatakan meskipun
secara makna ya, meskipun engkau adalah putriku, kalau engkau mencuri maka akan dipotong tangannya. Itu namanya tetap menegakkan kebenaran meskipun adalah keluarga, meskipun ada apa hubungan darah, meskipun ada hutang jasa, harus balas budi, maka tetap harus ditegakkan kebenaran itu. Jadi jangan sampai mengurangi keikhlasan. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa hadzal ayatu wa in kanat mutanawilatan li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini para ulama menyebutkan asbabun nuzul tentang ayat ini, tentang al-atqa, orang yang paling bertakwa dalam ayat ini, siapa yang Allah maksud? Yaitu para ulama menafsirkan, para ulama ahli tafsir, itu ayat ini wa hadzal ayatu, ayat ini itu wa in kanat mutanawilatan li Abi Bakar As-Siddiq, meskipun ayat ini itu berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahkan qad qila innaha nuzilat fi sababihi. Bahkan dikatakan sungguhnya ayat ini itu diturunkan ya dengan sebab kejadiannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini al-atqa, orang yang paling bertakwa adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena betapa besarnya jasa beliau. Beliau itu semua hartanya itu digunakan untuk perjuangan Islam. Beliau gunakan untuk fisabilillah. Beliau gunakan untuk apa? Perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bahkan dia gunakan untuk memerdekakan budak-budak yang mau masuk Islam. Yang terkenal siapa? Budak yang terkenal Bilal. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq yang memerdekakannya. Jadi semua hartanya benar-benar dikeluarkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena paham betul Abu Bakar itu sampai mendapat gelar As-Siddiq, itu tidak ada sahabat lain yang sebanding dengan beliau. Ketika ada sahabat lain yang ingin juga mengeluarkan seluruh hartanya untuk fisabilillah, Rasulullah larang dengan mengatakan kamu bukan Abu Bakar. Jadi beda kondisinya, keimanannya juga beda. Nah, maka jangan keluarkan seluruh hartanya. Tapi kalau Abu Bakar, Rasulullah izinkan. Dan Abu Bakar dengan Rasulullah itu, masya Allah itu usianya cuma terkait 2 tahun. Jadi ya kayak temannya sejak kecil, kayak teman kan sejak kecil, jadi benar-benar bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jasa beliau yang sangat besar. Nah, kemudian kata beliau di sini, fainahu, maka sungguhnya beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Tidak ada seorang pun di sisi beliau Abu Bakar itu yang punya jasa kepada beliau yang harus dibalas. Karena saking hebatnya beliau Abu Bakar Siddiq, beliau itu sebelum dulunya itu memang orang kaya, orang yang punya harta yang sangat banyak, namun hartanya semuanya digunakan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ini keistimewaan beliau berbeda dengan orang-orang yang lain yang tadi kita sebutkan. Nah, itu kan pasti dia punya hutang budi kepada orang lain. Nah, tapi kata Syekh dan ahli tafsir yang lainnya itu menyatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala itu ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Tidak ada seorang pun di sisi beliau yang memiliki jasa atau kebaikan yang harus dibalas. Hatta wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata beliau, kata ahli tafsir. Bahkan sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya dari sisi duniawi ya, itu tidak ada jasa kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena teman sejak kecil itu tidak ada jasa kebaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ada pengecualian, kecuali jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmatur rasulillati la yumkinu jazauha, adalah nikmat kerasulan. Beliau adalah rasul, beliau adalah nabi yang tidak mungkin semua orang, semua manusia itu bisa membalas kebaikan kerasulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyan nikmatud dakwah, yaitu apa? Nikmat dakwahnya beliau. Jadi nabi kita, rasul kita kan mengajari kita apa? Cara beribadah kepada Allah. Mengajari kita tentang keimanan, mengajari kita tentang ketakwaan, mengajari kita tentang fikih ibadah, fikih muamalah, berakhlak baik kepada manusia, berakhlak baik kepada Allah.
Itu adalah jasanya Rasulullah SAW. Nikmatud dakwah ila dinil Islam, menuju kepada agama Islam. Wa ta'limul huda, dan juga nikmat beliau telah mengajarkan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Nah, maka fa inna lillahi wa rasulihi al minnatu, atau al minnata ala kulli ahadi. Maka sungguh ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu memiliki karunia yang sangat besar untuk semua orang. Ini yang nggak bisa kita balas. Kita nggak bisa balas kebaikannya Rasulullah SAW. Namun kita bisa beramal soleh ya, dengan lantaran atau untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Bersolawat. Dengan cara bersolawat. Jadi keutamaan solawat adalah kita mendoakan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keselamatan dan selawatnya atas Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan amal soleh kita. Ya diantaranya kita berusaha balas budi, namun bagaimanapun kita tidak bisa membalas budi kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu merupakan minnatun la yumkinu laha jazaa'un wala muqabalatu. Itulah karunia, jasa kebaikan yang tidak mungkin untuk membalasnya. Nah, tidak mungkin untuk membalasnya. Nah, kemudian kata beliau Syekh rahimahullah taala, fa innaha mutanawilatun likulli man ittasafa bihadzal wasfil fadil. Ini lanjutan daripada tadi. Wa in kanat mutanawilatan li Abi Bakar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah meskipun ayat ini itu asbabun nuzulnya berkaitan dengan Abu Bakar. Jadi yang dimaksud orang yang paling bertahun adalah Abu Bakar. Tapi ayat ini itu juga bisa berkait dengan likulli man ittasafa. Untuk semua orang, siapa saja yang memiliki sifat bihadzal wasfil fadil, dengan sifat yang mulia ini. Bagaimana sifat yang mulia ini? Yaitu apa? Lam yabqa li ahadin alaihi minal khalqi nikmatun tujza. Jadi jangan sampai ada kenikmatan, kebaikan, jasa dari orang lain kepada kita yang belum dibalas. Jadi kita harusnya itu setiap hari berusaha introspeksi, Pak. Hari ini ada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, itu siapa aja? Kita berusaha apa? Membalasnya. Kalau kita tidak bisa membalas dengan tunai, misalkan hari ini kita telah diberi 100.000 uang, saya perlu baliknya 100.000, tidak bisa. Nah, bagaimana cara kita membalasnya? Dengan cara berdoa, dengan cara mendoakan kebaikan. Ya, mendoakannya dengan doa kebaikan itu merupakan balasan yang baik juga. Jadi ini merupakan sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi jangan sampai ada jasa dari orang lain yang belum kita balas. Karena sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan ya, Rasulullah pernah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurunas. Jadi tidak dikatakan orang itu bisa bersyukur kepada Allah ketika orang itu tidak bisa bersyukur kepada manusia. Jadi kalau ada orang kok nggak tahu terima kasih, bahasanya kan gitu. Orang kok nggak terima kasih, itu nggak mungkin dia bersyukur kepada Allah itu. Karena sama orang saja yang kelihatan, zahir, yang hadap-hadapan aja dia nggak mau terima kasih. Apalagi Allah yang gaib sekarang ini kan itu. Nggak mungkin dia bersyukur kepada Allah, karena tadi kata Rasulullah, la yashkurullaha man la yashkurunas. Orang yang nggak mau terima kasih pada orang lain itu nggak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi hendaknya kita, lisan kita itu mudah untuk mengucapkan terima kasih, jangan gengsi. Kalau orang berjasa pada kita, kita ucapkan terima kasih. Kalau kita bersalah, kita segera minta maaf. Nah, maka kemudian fabaqiyat a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Maka kalau sudah balas budi, balas jasa, enggak ada hutang budi lagi, yang tersisa tinggal amal-amal dia yang bisa diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau bersedekah, kita ingat bukan karena balas budi, karena kita mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena inilah qala Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang dua sebelum terakhir dan terakhirnya, itu Allah taala berfirman, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali ketika dia tadi beramal soleh itu
dia mengharapkan wajahnya Rabbnya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan sungguh dia akan mendapatkan kepuasan, dia akan ridho dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadal atqa, ini adalah orang yang paling bertakwa. Bima yuktihillahu, dengan apa yang Allah telah beri kepada dia. Min anwa'il karamati, dari bermacam-macam karamah. Wal masubat, dan bermacam-macam pahala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selesai di surah Al-Lail. Alhamdulillah ya. Kita lagi masuk waktu Isya. Nah, berikutnya surah Asy-Syams. Nah, surah Asy-Syams. Kita selesaikan dulu atau lanjut sedikit? Cukup napa? Dalam? Ya, udah deh, tinggal. Atau saya bawakan hadis yang berkaitan dengan surat-surat yang sudah kita baca itu. Jadi ada sebuah hadis sebelum kita masuk ke surah Asy-Syams dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Itu beliau menceritakan anna Mu'adz, bahwasanya ada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini hadis ini sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari Jabir menceritakan tentang Mu'adz. Ini dua-duanya sama-sama sahabat. Nah, Mu'adz bin Jabal itu biasa sholat Isya itu bersama Rasulullah. Ya, sholat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjidnya Rasulullah. Nah, setelah sholat beliau pulang ke kaumnya. Pulang ke kampungnya lah bahasanya gitu. Pulang ke kampungnya. Kemudian di kampungnya dia sholat lagi, mengimami jamaah di kampungnya. Nah, ini boleh seperti ini. Nanti insya Allah bulan depan akan kita rinci faedah-faedahnya. Nah, ketika beliau mengimami kaumnya sholat Isya, beliau membaca surat Al-Baqarah full. Baca surat Al-Baqarah full. Kira-kira lama buatan surat Al-Baqarah itu. Lama banget lah. Lah bener itu Pak, di hadis ini juga gitu. Nah, kemudian tajawaza rajulun, ada satu orang itu laki-laki yang memisahkan diri dari jamaah. Istilahnya membubarkan diri. Mundur sholat dewi, mufaraqah. Nah, kemudian setelah sholat selesai, cerita ini kedengaran Mu'adz sebagai imam. Wah, ada satu orang yang keluar jamaah, dia sholat sendiri. Nah, Mu'adz ya manusia biasa ya, agak emosi. Lalu mengatakan apa? Innahu munafik, yaitu munafik. Nah, karena apa? Enggak mau jamaah. Nah, ini namanya Mu'adz juga manusia, emosi, mengatakan seperti itu. Lah si rajul tadi, laki-laki tadi enggak terima. Lapor ke Rasulullah. Ya, laporan ke Rasulullah. Rasulullah, kami itu kaum yang siang harinya itu kerja, capek gitu. Lah Mu'adz itu sholat Isya bacakan kami Al-Baqarah ini. Lah terus saya dituduh munafik gitu, enggak terima itu. Nah, lalu Rasulullah SAW mendatangkan nama Mu'adz, kemudian menegur Mu'adz. Menegur Mu'adz mengatakan, afatanun anta, apakah kamu itu ingin bikin fitnah gitu. Nah, jangan demikian. Lalu beliau mengatakan apa? Iqra wasyamsi waduhaha. Nah, jadi kalau salat Isya bacalah surat Asy-Syams. Au walaili idza yasha, surat Al-Lail. Atau apa? Iqra bismi rabbikal a'la, surat Al-A'la. Atau yang selainnya dari, kalau kita, beberapa keterangan itu kurang lebih setengah dari juz 30. Jadi mulai Sabbihisma ke bawah. Sabbihisma rabbikal a'la ke bawah sampai surah An-Nas itu memang dianjurkan di sholat Isya. Kalau sholat Maghrib itu Ad-Duha ke bawah. Jadi surat Ad-Duha ke bawah itu yang disunahkan. Kalau sholat Isya Sabbihisma ke bawah. Jadi agak panjang dikit lah. Agak panjang dikit, tapi tidak lama banget sebagaimana Al-Baqarah itu. Ya, namun asalnya itu boleh, cuman harus lihat kondisi jamaahnya. Gitu. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita jelaskan beberapa faedah dari hadis ini. Ini satu hadis, tapi faedah fikihnya juga sangat banyak sekali. Nanti insya Allah Taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillah Taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.